Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam ini kita kembali lanjutkan pembahasan kitab Thamaratul Ilmi Al-amalu, buah dari ilmu adalah amal, atau bisa juga kita artikan secara bebasnya yaitu kiat-kiat agar ilmu kita membuahkan atau menghasilkan amal, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Kita sudah bahas 5 perkara agar ilmu yang kita raih itu membuahkan amal saleh, kiat-kiatnya atau hal-hal yang menegaskan dan menekankan kepada kita semua bahwa memang ilmu wajib ada konsekuensinya, yaitu amal. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah al-ilmu wal amalu maqsudul khalqi. Kita sudah paham bahwa ilmu dan amal itu maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara ibadah itu tidak akan benar, tidak akan lurus kecuali dengan ilmu dulu sebelumnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yang kedua, al-abdu mas'ulun an ilmihi madza amila bihi, yaitu seorang hamba itu mas'ul, yang akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmunya. Dia amalkan atau tidak, atau dia amalkan untuk apa ilmunya itu. Yang ketiga, wa'idun wa tahdidun liman la ya'malu bi ilmihi, ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Berarti konsekuensi ilmu adalah wajib diamalkan, karena tidak mungkin kalau tidak wajib ada ancaman di sini. Berarti ketika ada ancaman ilmu tidak diamalkan, berarti mengamalkan ilmu hukumnya adalah apa? Wajib. Al-amrul rabi', perkara yang keempat, al-amalu sababun lidukhuli jannah. Kita juga harus paham bahwa amal merupakan sebab seseorang masuk surga.
Walaupun kita faham bahwa amal soleh kita sebanyak apapun, sehebat apapun, bukan harga untuk dapat membeli surga, bukan ya. Akan tetapi amal itu merupakan sebab, syarat ya, formalitas agar seseorang bisa masuk surga. Yang kelima, yang terakhir kita bahas waktu pekan yang lalu adalah musara'atus salafi lil amali bil ilmi. Ini betapa cepatnya para salafus saleh bersegera dalam mengamalkan ilmu yang mereka telah dapatkan. Nah, sekarang yang keenam, ikhwan dan akhwat fillah, yaitu kebalikan dari yang kelima. Ya. Yang keenam itu kebalikan yang kelima, musara'atu wa mubadaratus salafi radhiyallahu anhum ila tarkil manhiyat. Ya. Segeranya dan cepatnya ya, respect secara cepat ya, gercep kalau kata orang sekarang, para salafus salih ya, untuk meninggalkan larangan-larangan atau maksiat. Jadi sebagaimana yang sebelumnya ya, para salafus salih itu ketika mendapatkan perintah, dan perintah itu bisa wajib, bisa apa? Sunnah, ada dua ya, perintah taklif itu mereka segera, apalagi yang wajib, yang sunnah saja mereka berlomba-lomba. Nah, kebalikannya pun tatkala dilarang, berarti larangan itu kalau tidak haram minimal apa? Makruh. Ini pun para salafus saleh bersegera juga ya, meninggalkan hal-hal yang haram atau yang makruh tersebut. Fi janibil manhiyat ya aidan ya, disebutkan di dalam kitab oleh Syekh Abdul Razzaq, dalam sisi larangan-larangan juga, kanu mereka para salafus saleh adalah ahla musara'atin wa muwadhabatin wa mubadaratin ajibatin fi hadzal bab. Orang-orang yang bersegera, sudah begitu mereka juga berusaha untuk muwadhabah, yaitu membiasakan diri untuk terus meninggalkan maksiat, dan mubadarah, cepat ya, kecepatan yang ajibah, yang luar biasa, yang menakjubkan dalam bab ini. Walihada jaa fi sahihain an Umar radhiyallahu anhu ya, oleh karena itu salah satu contohnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian semua untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Ya, jadi bersumpah itu harusnya dengan nama siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan kita enggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan bapak, ya, nenek moyang, atau dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jangankan makhluk yang lain, bersumpah dengan nabi pun, demi nabi misalkan ya bersumpah, atau kalau bahasa Arabnya wawunya wawul qasam wan nabi misalkan, ini enggak boleh. Sementara ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, dan masih suka diucapkan oleh para sahabat di awal-awal Islam mereka. Lalu Nabi SAW bersabda demikian, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Wa qad sami'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi ba'd riwayat. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ya, Umar bin Khattab bersumpah ya dengan bapaknya. Nulahidu huna anna hadha amran i'tadu alaihi fi jahiliyatihim qabla al-Islam. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, sebetulnya ini perkara yang sulit untuk mereka tinggalkan karena mereka terbiasa melakukan itu di masa apa? Jahiliyah, sebelum Islam. I'tadu 'ala al-halif bil aba. Mereka terbiasa bersumpah dengan bapak-bapak mereka. Wa darajal lisana 'ala dzalik, dan mereka terbiasa lisan mereka melakukan hal itu. Yaqulu Umar, akan tetapi Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bersabda dengan hadis yang tadi, innallaha yanhaakum
an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama-nama bapak kalian. Lalu Umar habis itu, Masya Allah ya, ini Umar ya, beda memang. Beliau mengatakan, fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakiran wala athiran. Demi Allah, ya, saya tidak pernah lagi bersumpah dengan selain Allah sejak saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, baik dzakiran, ya, saya sendiri yang menyebutkannya, ataupun athiran, yaitu menghikayatkan atau menceritakan perkataan orang lain selain saya. Ya, jadi dzakiran ya'ni la min qawli, wala athiran artinya hakiyan li qawli ghairi. Ya, saya tidak pernah bersumpah dengan ucapan saya sendiri ataupun menghikayatkan, menceritakan sumpah orang lain yang bersumpah dengan selain Allah tersebut. Ya, tidak pernah saya menceritakannya lagi. Yang ajib di sini, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, perkataan Umar yang di awal itu, fa wallahi, demi Allah, ma halaftu bihadza mundu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakiran wala adhiran. Artinya beliau bisa langsung merubah kebiasaannya seketika itu juga. Dan ini ajibnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, padahal ini kebiasaan jahiliyah yang sulit dihilangkan. Dan juga kisah yang lainnya, kalau antum pernah dengar barangkali tentang Umar juga, Umar bin Khattab tatkala beliau menyatakan cintanya kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali saya sendiri. Artinya tetap saya nomor satu. Engkau setelah saya, baru yang lain-lainnya. Apa kata Nabi? La ya Umar, tidak boleh begitu wahai Umar, enggak benar itu. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, ya, sampai akulah yang engkau paling cintai daripada dirimu sendiri. Ini kan susah ini akidah, ini keyakinan masalahnya. Tapi Umar saat itu juga langsung mengatakan, wallahi al-ana ala anta ya Rasulullah ahabbun nasi ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, setelah engkau bersabda begitu, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Baru apa kata Nabi? Ya, al-ana ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar. Nah, ini juga sama. Beliau dilarang untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak, ya, atau nenek moyang atau pendahulu seseorang. Langsung beliau di awal mengucapkan apa? Wallahi, tidak lagi menyebutkan wa abi atau bi abi wa ummi, tidak. Tapi wallahi. Nah, di sini kata Syekh Abdul Razzaq, ya, min at-tara'if allati tunqalu fi hadzal bab, termasuk perkara yang menggelitik, ya, maksudnya ada kisah nyata yang lucu gitu, ya, fakta yang dinukilkan dalam masalah ini. Wa hadza akuruhu faqat lil muqaranah. Kata saya sebutkan cerita nyata ini hanya untuk perbandingan saja, bagaimana kebiasaan kita kaum muslimin sekarang sulitnya meninggalkan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran syariat kalau kita bandingkan dengan kebiasaan para salafus saleh yang begitu mudahnya, terutama si Umar bin Khattab di sini. Wa nudrik aidan himmat as-salaf, dan di sini juga kita hendaknya bisa faham bagaimana semangatnya para salaf, wa adhima inayatihim fi hadzal bab, dan betapa mereka sangat perhatian dalam bab ini. Yudkaru anna syakhsan sami'a rajulan yahlifu bin nabi. Ya, jadi kisahnya itu, ceritanya itu disebutkan bahwa ada seseorang mendengar di depannya orang lain bersumpah dengan nama Nabi. Ini kan di masyarakat kita juga banyak, ya. Jadi dia bersumpahnya sekalian dua, demi Allah, demi Rasulullah. Pernah dengar antum begitu? Salah itu. Demi Allahnya benar, tapi jangan dilanjutkan demi apa? Rasulullah, salah. Nah, kalau di Arab sana itu nyebutnya bin Nabi atau wan Nabi. Ya. Fanasahahu, maka orang yang mendengar ini rupanya sudah punya ilmu dan dia menasehati orang yang
bersumpah dengan nama Nabi tadi. Wa akhadha yashrahu lahul adillah. Dia jelaskan dalil-dalilnya, masya Allah, ya, dengan hikmah tentunya ya. Hatta iqtana'a wa azama ala alla yahlif. Sampai-sampai orang yang tadi bersumpah dengan Nabi itu menerima nasihatnya itu, dan bahkan dia bertekad bersumpah ya untuk tidak mengulangi lagi bersumpah dengan selain Allah. Fa min babit ta'kid liman ya'iduhu qala lahu. Nah, dia itu ingin meyakinkan orang yang menasihatinya itu, dia malah bilang begini, wan nabi ya. Demi Nabi, saya tidak akan bersumpah lagi dengan Nabi lagi. Tapi awalnya apa? Demi Nabi. Ya. Harusnya kan demi apa? Demi Allah. Nah, ini maksudnya sudah saking apanya berarti? Sudah saking kebiasaannya. Ketika dia bertekad untuk tidak bersumpah dengan Nabi lagi, tetap di awalnya dia bersumpahnya apa? Wan Nabi. Tapi ini dimaafkan, mungkin ya keceletot atau sabqul lisan namanya ya. Nah ini, jadi di sini maksudnya kata Syekh, nulahid huna anna lisan idza daraja 'ala syai'. Kita perhatikan di sini ya, lisan seseorang kalau sudah terbiasa sesuatu, latah ya. Itu minas su'ubati bimakan, satu kesulitan yang nampak sekali, an yanfalita minhul insan ya, untuk dia mengontrol lisannya itu, wa yuwadibu duna an yaqa minhu. Lalu dia merubah kebiasaannya itu kepada kebiasaan yang benar. Ini sulit kebanyakan orang. Wala mujarradu faltati lisan. Fa Umar, tapi kalau kita lihat Umar radhiyallahu taala anhu yahlif, beliau langsung bersumpahnya benar ya. Wallahi ma haliftu biha ba'du la dzakiran wala hadiran. Saya tidak bersumpah lagi dengan nama bapak-bapak dan ibu-ibunya, baik itu dzakiran, beliau sendiri menyebutkan, atau menghikayatkan perkataan orang lain. Ya. Barangkali ada tambahan cerita dari Anda ya. Seperti yakni orang Sunda ya, yang kalau sulit mengucapkan huruf F, mereka bilangnya apa? P ya. Lalu dia nggak terima, dia bilang, siapa yang bilang bahwasannya orang Sunda nggak bisa ngomong F? Ini fitnah, ya. Paham tidak? Jadi dia nggak terima, kalau dibilang orang Sunda itu nggak bisa ngomong apa? F. Ini adalah apa? Fitnah. Ya itu barusan buktinya ya. Nah itu, artinya apa? Lisan itu sulit terkontrol kalau sudah apa? Terbiasa. Tapi ya kita harus optimis ya, bahwasanya kebiasaan itu bisa dirubah dengan apa? Kebiasaan pula. Kebiasaan buruk dirubah dengan membiasakan diri untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Ya. Dan juga peribahasa kita mengatakan ala bisa karena apa? Biasa. Fahada mimma yubayyinu lana 'azima inayatis salaf wa ri'ayatihim lil ilm. Ya, maka ini jelas menerangkan kepada kita semua bagaimana para salafus saleh perhatian dalam bab ini ya. Artinya kalau mereka dilarang, segera mereka tinggalkan saat itu juga. Ma'an yasma'al haditha sawa'an fi babil amri atau fi babiz zajri. Jadi dalam perintah yang mereka segera, ketika dilarang juga mereka segera meninggalkan. Ya, illa an yuwadhiba alaihim muwadhabatan. Sudah itu mereka membiasakan diri pula untuk tidak salah lagi. Ajibah, dengan pembiasaan diri yang luar biasa. Hatta fi ma alifatun nafs, bahkan dalam hal yang jiwa mereka sudah terbiasa dengan kesalahan dan kemaksiatan tersebut. Wa'tadat alaih. Contoh yang lain kata Syekh Abdul Razak. Tadi masalah sumpah ya, yang lisan itu sudah terbiasa demikian, bisa mereka rubah. Contoh yang lain, wa min hadzal bab ma jaa fi hadits Anas fi sahihain. Ini hadis Anas dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Waqad kana radhiyallahu anhu khadiman 'inda Abi Talha. Anas bin Malik itu adalah khadim ya, pelayan, pernah menjadi pelayan pada Abu Talha radhiyallahu taala anhu, yaitu bapak dirinya ya. Wa kana yawman yasqihimul khamra qabla at-tahrim. Dan satu hari
Anas bin Malik yang memang sejak kecilnya ini terlihat saleh ya, sampai akhirnya melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, itu melayani Abu Talhah untuk menuangkan khamr sebelum ada datang pengharaman khamr. Ya, sebelum turun ayat tentang haramnya khamr. Wa bainahu wa kadzalika yasqihimul khamra id ata atin wa qala. Tatkala Anas bin Malik sedang menuangkan khamr ya untuk ayah tirinya itu, dan juga para sahabat yang lain di Madinah terbiasa minum khamr saat itu. Id ata atin wa qala. Tiba-tiba ada salah satu yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berseru mengatakan, hurrimatil khamru. Khamr diharamkan. Apa yang terjadi? Fa'amaru fawran bi'iraqatiha. Mereka segera langsung menuangkan khamar-khamar mereka itu di luar ya, di jalan, ma'a ta'alluqin nufusi wa i'tiyadihim ala dzalik. Padahal mereka masih senang sekali minum apa? Khamr. Sampai-sampai pada saat turunnya ayat pengharaman khamr itu, gang-gang jalan-jalan di Madinah itu banjir. Banjir apa? Khamr. Ya, tuh. Ini menunjukkan apa? Ya, mereka pecah-pecahkan juga botol-botol khamr mereka tuang-tuangkan. Ya, menunjukkan segeranya mereka begitu turun larangan, mereka langsung tinggalkan perkara tersebut. Padahal mereka terbiasa sebelumnya. Terbiasa mabuk ya para sahabat radhiyallahu anhum di awal-awal Islam. Tapi kan mabuk ini bertentangan dengan kekhusyuan dalam apa? Salat. Ya. Makanya diharamkan pada akhirnya. Dalam surah Al-Maidah kan Allah berfirman, "Fahal antum muntahun?" Ya. Tidakkah kalian berhenti minum khamr? Kata Allah. Umar langsung ya, setelah turun ayat tersebut beliau mengatakan, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb. Kami selesai sudah wahai Rabb, kami stop sudah. Ini khamr. Fa'araquha fawran fi nafsil lahzah. Mereka langsung segera membuang khamr-khamr tersebut saat itu juga. Saat itu juga. Wa kana dzalika akhiru ahdihim biha, dan itulah terakhir mereka berjumpa dengan khamr. Masya Allah. Perpisahan mereka dengan khamr saat itu juga. Ya, makanya mereka khairul ummah ya, sebaik-baik apa? Umat. Nah kita kan kalau muslimin zaman sekarang ya, dikasih tahu rokok membunuhmu masih kurang juga. Dulu rokok misalkan ya, pesannya banyak kan, bisa menyebabkan apa? Kanker, jantung, atau keringnya segala macam. Ya. Kepanjangan, bacanya malas. Sekarang sudah ringkas saja, merokok apa? Membunuhmu, tetap saja. Ya. La haula wala quwata illa billah. Itulah mengapa kita ya, tidak hidup di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dan ada ya sebagian kaum muslimin, kenapa sih ya enaknya kita kalau hidup di zaman sahabat ya, kita bisa ketemu Rasul. Ya, belum tentu, barangkali ente jadi Abu Jahal ya. Barangkali Anda jadi justru musuhnya Rasul ya, na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang lain, wa kadzalika ma jaa fi sahih Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Dari hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melihat salah satu sahabat memakai khatam, yaitu cincin dari emas. Tapi yang makainya sahabat lelaki. Cincin emas kan apa hukumnya? Haram ya, emas, perhiasan emas itu bagi kaum laki-laki haram. Yang boleh itu selain emas ya, perak. Fanaza'ahu fatarahahu. Lalu langsung dicabut oleh Nabi SAW dan dilempar ya. Judulnya Cinta Rasul, pernah dimuat di majalah Al-Bayan ya, dan juga
beberapa website. Judulnya, sudah benarkah cinta Anda kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ya, karena bukti cinta kita kepada Rasul yang paling otentik apa? Bukti yang paling otentik kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul itu apa? Ittiba, yaitu apa? Mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tanda dan indikasi seseorang mencintai Rasulullah SAW adalah ittiba, ini yang nomor satu. Dan iktida, mencontoh beliau, mempraktekkan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan semua yang menyelisihi sunnah. Ini harus kita pahami. Nabi pernah perintahkan tidak untuk merayakan kelahiran beliau? Kalau ente memang mencintai, tidak pernah. Yang ada malah Nabi itu mengapakan? Melarang umatnya untuk bersikap berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasara bersikap kepada siapa? Nabi Isa, begitu menyanjung. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam, innama ana Abdullahi wa rasuluh faqulu Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menyanjung, meninggikan saya, ya, melebihi yang seharusnya itu adalah posisi saya, seperti orang-orang Nasara menyanjung dan melebihi siapa? Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, maka perlakukan aku seperti hamba Allah dan apanya? Rasulnya. Ini bukti yang pertama, ya, yang paling otentik. Sebetulnya banyak ya bukti-bukti yang lain. Indikasi seseorang mencintai Rasul itu, ya, yaitu mempraktekkan Al-Quran, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita juga harus waspada terhadap cinta Rasul yang salah dan bid'ah. Ingat ya, ada dua perkara yang dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Yang pertama itu apa? Yaitu ibtida', ya, melakukan apa? Bid'ah. Dan yang kedua adalah apa? Tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Meniru-niru dan menyerupai satu kebiasaan satu kaum. Ya, adapun kalau berbuat bid'ah jelas, dalilnya jelas. Hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun tasyabbuh maka dalilnya juga man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, muludan ini berarti melakukan dua-duanya, yang justru dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bid'ah dan juga tasabuh dengan orang-orang apa? Nasara. Ya, tasabuh dengan orang-orang Nasara. Ya. Tidak pernah di zaman sahabat Nabi SAW berpesan kepada Abu Bakar, nanti kalau saya mati ulang tahunin saya, ya, atau rayakan maulud saya. Tidak pernah. Ya. Demikian pula mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Mereka semua tidak pernah itu merayakan apa? Maulid Nabi, apalagi dengan atas nama cinta kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sering kasih logika kepada jamaah yang masih pusing barangkali memahami ini, ya. Pasangan suami istri, masya Allah, ya, saling mencintai satu sama lain. Lalu suaminya berpesan kepada istrinya, ini pengantin baru ya, ya, kalau kamu mau tahu kebiasaan saya dan kamu betul-betul mencintai saya sebagai suami kamu, ya, tolong setiap pagi bikinin untuk masmu ini kopi ya. Oh, kata istrinya, oh, baik masku, ya, kekasihku yang aku cintai dan aku sayangi sekali, ya, ya, aku betul-betul mencintai. Aku akan lakukan apa yang engkau ucapkan. Pas besok paginya, baru aja hari pertama, ya, menikah, itu dia bikin apa?
teh manis atau susu, ya, sambil dia mengucapkan apa? Wahai masku, ya, ini bukti cintaku padamu, masya Allah. Sambil dibikinin apa tadi? Hah? Pokoknya selain kopi. Ini istri apa ini? Istri Majnun ini. Ya. Kenapa? Katanya mencintai suaminya dan mau membuatkan kopi sebagai bukti apanya? Cintanya. Kok malah bikin apa? Sesuatu yang lain. Sama kayak kita nih umat Islam mayoritasnya, mencintai Rasul, mencintai ngomong doang. Mana itibanya? Kalau ente mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang kita untuk menyanjung dia berlebihan seperti orang-orang apa? Nasoro menyanjung Nabi Isa bin Maryam sampai diposisikan ke posisi anaknya Tuhan, anaknya. Nah di situ. Ya. Nabi bilang larang, ente malah muludan. Ini sebetulnya ente itu mencintai atau membenci Rasul sebetulnya. Menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru yang tidak muludan itulah yang mencintai siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita ikut apa syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sih baru sebagian saja ya. Tapi jelas ya insyaallah. Iya, belum lagi bukti-bukti yang lain. Di sini juga bantahan kepada orang-orang Syiah atau Rafidhah yang mereka justru malah membenci orang yang paling dicintai oleh Rasul. Siapa dan siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya, tatkala Amr bin As bertanya, "Ayun nasi ahabbu ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cintai? Nabi spontanitas menjawab, dia pikir dari kalangan perempuan. Aisyah, kata Nabi. Lalu kata Amr bin As, "Minar rijal ya Rasulullah." Maksudnya dari kalangan laki-laki. Abuha. Siapanya? Bapaknya dia, Abu Bakar. Thumma man? Thumma Umar. Kemudian baru disebutkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah yang merayakan pertama kali Maulud Nabi itu di zaman Fatimiyah, justru yang orang yang paling dibenci oleh mereka adalah siapa dan siapa dari kalangan sahabat? Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka punya doa khusus untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Nauzubillahi min dzalik. Sesungguhnya mereka lah yang terlaknat. Padahal Nabi juga bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Ya, kalian contohlah, ikutilah kedua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Nah ini ya, ini kita harus pahami. Jadi cinta Rasul yang bagaimana yang benar, waspada dari cinta Rasul yang palsu, yang salah dan bid'ah, yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya, ada lagi yang lainnya? Kalau tidak, kita coba sampai di sini ya, karena sudah masuk salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.